Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, bertemu dengan saya Willy Anggria dalam channel kesayangan kita, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan membagikan bagaimana sih caranya untuk mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Oke, pertama-tama pastikan PC atau laptop Bapak Ibu guru hebat semua terkoneksi dengan internet ya. Oke, di sini saya menggunakan tethering HP. Kemudian pilih browsernya. Di sini saya gunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan guru belajar. Nah, ini dia, guru belajar. Silahkan diketik .simpkb .id. Kemudian enter. Nah, kita tunggu. Ini dia sudah muncul. Ini dia beranda dari website gurubelajar.simpkb.id. Materi pembelajaran daring mandiri yang dapat diikuti oleh semua guru. Nah, ini dia BIMTEK-nya disediakan secara daring. Ini kegiatan orientasinya. Nah, Bapak Ibu guru, kalau yang belum ikut mendaftar, silahkan daftar. Untuk tahap 1, BIMTEK tahap 1, Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3, maupun Angkatan 4 ini sudah terlaksana, tinggal Angkatan 5 yang belum. Jadi kalau mau daftar silahkan mulai dari ikuti Angkatan 5 dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah ikut, kemudian nanti Bapak Ibu guru akan mengikuti orientasi. Nih orientasinya. Jadi kita di sini nonton video dari Bapak Menteri, Mas Menteri ya, penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengikuti tahap 1 BIMTEK Guru Belajar masa pandemi COVID-19 di angkatan 4. Itu saya ya, saya udah ikutnya. Nah, kemudian kita masuk dulu ya. Ini contohnya. Kita klik SIM. Nah, ini dia. Ini e-learningnya. Jadi dalam BIMTEK ini menggunakan LMS lah gitu ya, Learning Management System. Silakan Bapak Ibu guru hebat masukkan username-nya berupa nomor UKG yang dulu ya, yang pernah ikut, kemudian @guruku.id, kemudian passwordnya apa dimasukkan, kemudian klik masuk. Nih, kemudian ini konfirmasi, jadi diulang lagi, tapi kalau sudah tersimpan sudah tinggal masuk saja ya. Username-nya apa, passwordnya apa, kemudian masuk. Iya, ini dia e-learningnya. Jadi di sini sebagai informasi, jadi kalau mau tahu update kegiatan guru belajar, masuk melalui grup Telegram. Tutup aja ya. Oke. Di sini ini punya saya, akun pengguna, kemudian ikut MGEP apa dan lain sebagainya. Nah, nanti di beranda Bapak Ibu akan ada nih, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti orientasi, maka di sini akan tertulis 100% selesai gitu ya. Nah, kita ke kegiatannya langsung. Jadi setelah orientasi, kemudian nanti ada jadwal kan, kegiatan di angkatan 4 kebetulan yang saya ikuti, yaitu mulai dari hari Sabtu tanggal 31 bulan 10 2020 sampai Senin tanggal 9 bulan 11 2020 gitu ya. Jadi sebenarnya kegiatan daring BIMTEK ini sih luas aja. Jadi Bapak Ibu bisa buka kapan saja. Yang penting mulai dari tanggal 31 Oktober sampai 9 November gitu ya. Jadi sebisanya Bapak Ibu, bisa pagi, siang, sore, malam, sesempatnya aja. Jadi kegiatan BIMTEK ini benar-benar fleksibel. Kita coba klik ya kegiatan ini. Coba masih bisa enggak ya? Mudah-mudahan masih bisa. Oke, masih bisa. Ini dia. Jadi seperti ini tampilannya. Tahap 1 BIMTEK Guru Belajar seri masa ke pandemi. Kebetulan saya sudah selesai. Nih,
kegiatannya. Jadi ada topiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 topik beserta tujuannya yang harus kita selesaikan selama beberapa hari ya. Santai aja kok, ini waktunya fleksibel sekali. Ini disampaikan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran ini diharapkan untuk mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. 3. Mengisi kuis sesuai kondisi Anda sebenarnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Kita coba ikuti satu persatu ya. Nah, di sini saya akan membahasnya mulai dari asesmen pra-program tahap 1. Kita bareng-bareng untuk kerjakan. Di sini Bapak Ibu nggak usah bingung. Di sini kan masih pra-program tahap 1. Jadi seperti pretest lah gitu. Jadi ya semampunya aja ya, semampunya aja, sebisanya, kerjakan sebisanya. Kita bareng-bareng yuk. Kita klik assessment pra-program tahap 1. Ini dia. Klik mulai kuis untuk memulai kuis dan klik selesai untuk menyelesaikan. Langsung di sini assessment pra-program tahap 1. Kita klik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai start quiz. Nah, ini soalnya soal pertama dari 50. Jadi ada 50 soal ya. Mantap. Tak apa, santai saja. Salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru adalah memberikan tugas sesuai target capaian kurikulum. PJJ dilakukan melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang terakhir, menyamaratakan kondisi, minat, dan fasilitas belajar peserta didik. Tentu saja yang memberikan pengalaman belajar, ini yang penting, pengalaman belajar yang bermakna. Lanjut ya. Soal kedua, dalam menghadapi situasi darurat wabah COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya, banyak kendala atau kesulitan terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan adalah untuk awal ini ya, menyediakan telepon genggam dan laptop untuk guru dan peserta didik. Mantap ya. Mendorong kolaborasi bagi orang tua, guru, dan peserta didik, memastikan orang tua mendampingi peserta didik selama kelas online berlangsung, meminta peserta didik untuk mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas tepat waktu. Benar semua sih, bagus semua sebenarnya ya. Tapi di sini saya coba pilih kolaborasi orang tua, guru, dan peserta didik. Klik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jawabannya benar. Nanti di akhir akan ada hasilnya ya. Jadi kerjakan aja. Soal ketiga, ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah nih, awal PJJ kita ngapain dulu gitu. Yang pertama, menyiapkan aktivitas dan tugas belajar. Yang kedua, membangun kesepakatan dengan orang tua dan peserta didik. Pilihan ketiga, mengumpulkan informasi mengenai kesiapan orang tua dan peserta didik. Yang pilihan keempat, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini menurut saya yaitu mengumpulkan informasi mengenai kesiapan orang tua dan peserta didik. Itu menurut saya. Silakan kalau menurut Bapak Ibu. Lanjut ya. Melakukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik termasuk dalam cara 5M. Apa itu 5M ya? Mungkin banyak dari kita yang belum paham ya. Tenang aja, nanti di pembelajaran akan kita tahu 5M itu apa. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik, namanya kolaborasi, memanusiakan hubungan, memahami konsep, memberdayakan konteks, memilih tantangan. Urusannya manusia, kemungkinan memanusiakan hubungan. Oke, kita coba aja, nggak apa-apa, namanya masih pra ya, sebelum kita belajar. Soal kelima, pekan lalu guru Adit memberikan tugas membuat laporan kepada peserta didik yang dapat mereka kerjakan dari rumah. Dari laporan yang sudah terkumpul, guru Adit memberikan komentar dan masukan untuk masing-masing peserta didik. Cara 5M yang diterapkan guru Adit: membangun keberlanjutan, memahami konsep, memilih tantangan, memberdayakan konteks keberlanjutan ya.
memberi komentar. Ya, menurut saya itu semacam memberikan umpan balik ya. Oke, lanjut. Diisi aja. Nah, perhatikan daftar di bawah ini. Memberikan komentar atau masukan dari tugas yang dikerjakan peserta didik, membuat instruksi tugas yang mudah dipahami peserta didik, memperbanyak asesmen formatif untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran. Tergolong dalam cara 5M manakah pernyataan di atas? Membangun keberlanjutan, memahami konsep, memilih tantangan, atau memberdayakan konteks ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim lah. Ini kita coba saja ya, tak apa. Mudah-mudahan benar. Salah ya tak apa. Selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui cara memilih tantangan. Dari pilihan di bawah ini, manakah cara memilih tantangan yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang tua? Diskusi tentang tujuan, menyusun jadwal belajar bersama anak, bertanya tantangan belajar pada anak, menjadi narasumber untuk topik yang relevan, memilih tantangan kepada orang tua. Kita coba aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdiskusi. Ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Hasil asesmen diagnosis yang dilakukan guru Roni menunjukkan bahwa peserta didiknya merasa bosan belajar dari rumah. Mengetahui hal tersebut, guru Roni berdiskusi dengan orang tua dan peserta didiknya untuk mencari solusi. Berdasarkan kenyataan di atas, cara 5M yang dilakukan oleh guru adalah diskusi itu ya, diskusi dengan orang tua. Diskusi ya, memanusiakan hubungan dong menurut saya. Membangun keberlanjutan, memahami konsep, memanusiakan hubungan, memberdayakan konteks. Mungkin memanusiakan hubungan. Lanjut. Soal ke-9, sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh, guru Aben terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua murid. Di beberapa kesempatan, guru Aben menjelaskan mengenai tujuan dan proses pembelajaran jarak jauh lewat video tutorial dan infografis kepada orang tua murid. Apa yang dilakukan guru Aben ini tergolong dalam cara 5M. Wah, unik juga ya. Guru Aben menjelaskan tujuan dan proses pembelajaran jarak jauh lewat video tutorial dan infografis kepada orang tua murid. Kira-kira 5M apa ya? Berdayakan konteks, memilih tantangan, memahami konsep, membangun keberlanjutan. Kita coba ini aja, memilih tantangan. Oke. Next. Kurikulum dalam kondisi khusus merupakan kurikulum yang baru untuk masa pandemi. Penyederhanaan dari kurikulum nasional, gabungan kurikulum nasional dengan kurikulum yang dibutuhkan, atau penjabaran dari kurikulum nasional yang dirasa perlu. Tentu saja inilah ya, penyederhanaan. Lanjut, soal ke-11. Pembelajaran yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Anda dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas kecakapan hidup ya. Pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan dengan melakukan transaksi pembelian dan menjual barang. Pembelajaran penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan alat makan. Bagus semua. Pembelajaran materi menulis surat resmi dengan mengirim surat kepada gubernur. Bagus juga. Pembelajaran materi organ pencernaan dengan melakukan interview bersama guru. Boleh juga. Tapi yang mungkin sih menurut saya dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin ya. Kita coba saja ya. Lanjut. Berikut ini yang merupakan tujuan utama dari pendidikan adalah yang pertama, pilihan pertama konsep, keterampilan atau konteks, dan pilihan yang terakhir kompetensi. Tujuan utama dari pendidikan ya, memberikan kompetensi kepada siswanya ya. Soal ke-12 lanjut. 4 kemampuan yang menandakan penguasaan kompetensi pada siswa adalah ini. Jadi kompetensi siswa itu ada 4 yang harus dimiliki. Coba pilihan pertama, menalar, siap hidup, kemandirian, ujian bermakna. Pilihan kedua, kemandirian, keahlian, menalar, ujian bermakna. Pilihan ketiga, menalar, kemandirian, keterampilan, ujian bermakna.
Pilihan keempat, kemandirian, menalar, kecerdasan, ujian bermakna. Kita pilih yang pertama ya. Menalar, siap hidup, kemandirian, dan ujian bermakna. Lanjut, soal ke-14. Guru Adi memberikan tugas proyek secara berkelompok dengan jangka waktu pekerjaan 1 bulan. Selama proyek berlangsung, Guru Adi meminta peserta didik untuk memberikan laporan setiap minggu. Guru Adi juga memberikan komentar dan masukan di laporan mingguan peserta didik. Laporan mingguan peserta didik. Dari cerita di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan Guru Adi berbasis dia minta laporan setiap minggunya. Konten, konsep, kompetensi, atau topik ya. Konsep, kompetensi. Ya coba kita pilih kompetensi lah ya. Kita coba aja. Lanjut. Nah ini ada kompeten KI 3, KI 4, KD 3.1, KD 4.1. Apa sih pertanyaannya? Tabel di atas merupakan KI dan KD kelas 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah menentukan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan pada KD 3 dan 4, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Oh, setelah ngeliat KI KD digabung, dipelajari, kemudian menentukan tujuan, ngapain lagi gitu ya. Pilihan pertama, menetapkan indikator yang mengukur capaian kompetensi. Pilihan kedua, menentukan cakupan materi dan bahan pembelajaran siswa. Pilihan ketiganya, membuat aktivitas pembelajaran yang menyenangkan siswa. Pilihan keempatnya, melakukan asesmen untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Kan baru tujuan. Kita coba yang ini ya, menetapkan indikator untuk mengukur capaian kompetensi siswa. Lanjut. Soal ke-16. Mengapa KI dan KD perlu diselaraskan nih? Nah, ini untuk kita semua nih. Pilihan pertama, agar memudahkan guru dalam mengajar. Pilihan kedua, untuk memenuhi persyaratan kurikulum nasional. Pilihan ketiganya, agar sejalan dengan kebutuhan atau kondisi murid. Pilihan keempat, agar asesmen mudah dilakukan. Ya, menyesuaikan dong ya, sejalan dengan kebutuhan atau kondisi murid. Next, soal ke-17. Ini ada KI 34, KD. Nah, KD-nya 3.5 dan 4.5. Kita coba baca dulu soalnya. Guru prima akan mengajar materi listrik untuk kelas 6 sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam tabel di atas. Sebelumnya, guru prima melakukan asesmen diagnosis dan mendapat informasi bahwa ada orang tua murid yang bekerja di perusahaan listrik negara (PLN) dan memiliki waktu luang. Dari informasi tersebut, manakah aktivitas pembelajaran yang cocok diterapkan oleh guru prima? Dengan ini listrik gitu ya. Oke, pilihan pertama, memberi tugas menulis makalah tentang cara kerja listrik. Membuat cara talkshow bersama orang tua murid yang bekerja di PLN, mengajak murid menghitung meteran listrik di rumah, meminta murid belajar mandiri dari YouTube. Poin utamanya kan ada wali murid yang kerja di PLN dan punya waktu luang. Ini poin pentingnya ini ya, kata kuncinya. Jadi membuat acara talkshow lah ya. Jadi beliau sebagai narasumbernya. Oke, lanjut. Soal ke-18, selama pembelajaran jarak jauh, Guru Dinda menerima banyak keluhan dari orang tua yang mengalami kesulitan mendampingi anak belajar. Selain itu, setiap kelas daring, Guru Dinda merasa bahwa peserta didiknya bosan dan kesulitan memahami materi. Permasalahan tersebut dapat dihindari jika Guru Dinda melakukan asesmen formatif, asesmen kognitif, asesmen diagnosis awal, asesmen sumatif. Awal nih ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan menggunakan asesmen diagnosis awal. Lanjut, soal 19. Tujuan dari asesmen diagnosis di awal pembelajaran adalah memonitor kegiatan belajar siswa selama masa pandemi, memonitor perkembangan kognitif dan kognitif siswa untuk memenuhi target capaian belajar,
3. Memonitor keterlibatan orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Memonitor perkembangan emosi dan psikologi siswa. Ini ya, mudah-mudahan benar ya. Oke, next. Soal ke-20. Dari pilihan berikut ini, manakah siklus assessment di awal pembelajaran yang tepat? Evaluasi, asesmen kognitif, asesmen non-kognitif, tindak lanjut. Pilihan kedua, asesmen kognitif, evaluasi, tindak lanjut, asesmen non-kognitif. Pilihan ketiga, evaluasi dan tindak lanjut, asesmen kognitif, asesmen non-kognitif. Pilihan keempat, asesmen non-kognitif, asesmen kognitif, dan kemudian yang terakhir, tindak lanjut dan evaluasi. Yang inilah ya. Next. Dalam melakukan persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti, apa yang kamu lakukan apabila tidak mengikuti sesi kelas online? Boleh. Apa yang orang tuamu lakukan untuk membantumu belajar di rumah? Masuk akal. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Kemudian, apa tugas yang paling sulit dikerjakan selama belajar dari rumah? Kita pilih yang mana ya? Yang ini aja ya. Lanjut. Guru Joni mengajar di kelas 1 SD. Di awal pertemuan, Guru Joni menanyakan perasaan dan keadaan siswanya. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Guru Joni sedang melakukan tahap keadaan siswa. Sudah menanyakan, berarti sudah dilaksanakan kan ya? Sedang dilaksanakan pelaksanaan non-kognitif. Kalau kognitif itu biasanya pelajaran, kalau non itu yang di luar pelajaran lah ya. Kan perasaan, nanya perasaan dan keadaan. Next, soal ke-23. Di tahun pembelajaran baru, Guru Wendy ditugaskan menjadi wali kelas 4. Sebelum tahun ajaran, Guru Wendy menyiapkan banyak hal dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah soal-soal dari materi pelajaran, bla bla bla, menyiapkan materi. Tahapan persiapan tentu saja ya. Persiapan diagnosis kognitif awal, pelaksanaan asesmen diagnosis kognitif awal, persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal, pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Jadi dia masih nyiapin, berarti persiapan kognitif karena pelajaran-pelajaran kan di sini ya. Lanjut ya. Soal ke-24. Guru Tia telah melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif awal. Adit, seorang siswanya, memiliki nilai tinggi pada asesmen diagnosis kognitif. Jadi pelajarannya dia pintar, bagus nilainya. Namun pada asesmen diagnosis non-kognitif, Adit mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai kegiatan pembelajaran jarak jauh yang gurunya berikan. Dari cerita di atas, tindak lanjutnya apa dari seorang guru Tia? Pertama, membentuk kelompok belajar bagi siswanya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Berdiskusi dengan Adit dan orang tua terkait kendala yang dihadapi Adit, atau membuat aktivitas belajar yang kreatif, memberikan pilihan aktivitas pembelajaran jarak jauh yang ingin dilakukan Adit. Ini pilihannya bagus-bagus sebenarnya ya. Tapi di sini saya memilih berdiskusi dengan Adit maupun orang tuanya terkait kendalanya gitu ya. Lanjut. Ke-25, setelah melakukan asesmen diagnosis kognitif awal, Isma, seorang siswa kelas 5, memiliki hasil asesmen dengan nilai 1 semester di bawah rata-rata kelas. Dari pernyataan tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan guru kelas 5 adalah menghubungi orang tua dan meminta untuk menemani Isma selama kelas online, melakukan asesmen kognitif ulang pada Isma dan siswa lain, mengelompokkan siswa dengan nilai di bawah rata-rata kelas yang mendapatkan, menghubungi orang tua Isma. Itu cuti sekolah, wow, malah disuruh cuti ya. Ya, kalau di sini menurut saya mengelompokkan, jadi supaya dapat pelajaran tambahan. Next, Guru Iren adalah seorang guru kelas 3. Di awal tahun ajaran baru, Guru Iren memulai kelas meminta siswa bercerita dengan menjawab 3 pertanyaan. Disuruh cerita siswanya.
Bagaimana kabar kamu? Apa saja yang kamu lakukan selama BDR 3 bulan terakhir? Kegiatan atau tugas apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan kemarin? Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang sedang dilakukan Guru Iren merupakan langkah-langkah asesmen awal pada tahap sudah bertanya dan perasaan gitu ya. Berarti pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif. Kedua, 7. Asesmen untuk belajar dapat digunakan untuk asesmen untuk belajar. Untuk belajar dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang digunakan pendidik. Untuk tujuan memandu peserta didik melakukan monitor dan refleksi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan orang tua terkait capaian kurikulum, mendapatkan informasi dari peserta didik sebagai laporan akhir. Inilah yang panjang, mendapatkan informasi yang digunakan untuk menentukan tujuan dan tahapan belajar. Apa ya? Untuk belajar. Udahlah. Oke. Mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar oleh peserta didik terkait capaian kurikulum merupakan kategori. Nah, ini dia asesmen pembelajaran, asesmen untuk belajar, asesmen sebagai belajar, asesmen terhadap belajar. Mengukur penguasaan penerapan hasil belajar terkait capaian. Asesmen terhadap belajar menurut saya. 29. Apa tujuan dilakukan asesmen diagnosis sebagai bahan pertimbangan untuk naik kelas? Membandingkan pemahaman peserta didik di dalam kelas untuk memenuhi penilaian hasil belajar atau rapot, mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnosis. Kita coba yang ini ya. Setelah melakukan asesmen diagnosis berkala, nah ini hal apa yang dapat dilakukan guru selama proses pembelajaran? Guru mengajar semua kelompok termasuk kelompok di bawah rata-rata menuntaskan kurikulum. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan melihat pemahaman beberapa siswa. Guru melakukan asesmen diagnosis kembali pada siswa yang tidak tuntas sebelum memulai semua materi. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Ini ya, menyesuaikan gurunya. Pertanyaan ke-31 dari 50. Asesmen diagnosis berkala termasuk asesmen formatif mungkin ya. Ya, kita coba aja lah ya, mudah-mudahan benar. Lanjut ya. Asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif berdasarkan tujuan dan prinsipnya. Hal ini terkait dengan pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk membantu proses belajar, berfokus pada proses belajar dan dilakukan di akhir semester, umpan balik pada peserta didik hanya untuk topik pembelajaran tertentu, tindak lanjut proses belajar sesuai dengan hasil nilai ujian akhir. Asesmen diagnosis berkala formatif, pemeriksaan kemampuan menurut saya. Ya, menurut saya begitu. Kita lanjut aja ya. Soal ke-33 dari pilihan berikut ini, manakah aktivitas yang dilakukan guru pada tahap pengelolaan hasil asesmen? Membagi peserta didik dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen. Bagus. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua peserta didik di kelas. Boleh juga. Melakukan penilaian untuk masing-masing peserta didik dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar dan nilai 0 apabila jawaban salah. Oke. Melakukan pemetaan terhadap soal yang paling sulit untuk dijawab peserta didik agar menjadi bahan evaluasi. Aktivitas mengelola. Oh, ini ya, kalau benar dapat 1, kalau salah dapat 0. Next. Seorang guru akan melakukan asesmen diagnosis sebelum mengajar materi baru. Pada tahap pembelajar persiapan, guru tersebut menyusun 10 soal sederhana. Bagaimana pemilihan soal yang sebaiknya dilakukan nih? Kalau Bapak Ibu belum belajar, mungkin kebingungan ya. Jawabannya adalah
Nih, pilihan pertama 2 soal prasyarat, 8 soal yang akan dipelajari. 8 soal prasyarat dasar dan 2 soal yang akan dipelajari. 4 soal prasyarat dan 6 soal yang akan dipelajari, 6 soal prasyarat dan 4 soal pada materi. Pilihannya yang 8 ya. 8 prasyarat dasar dan 2 soal yang akan dipelajari. Soal ke-35, pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas kepada murid melalui WA grup atau email. Belajarnya pakai tugas gitu ya. Atau pembelajaran yang dilakukan dengan meminta murid mendokumentasikan semua kegiatan belajarnya. Masuk akal. Pilihan ketiga, pembelajaran yang diberikan melalui media elektronik, TV, radio, dan membuat catatan. Boleh juga. Pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kondisi murid meski tidak selalu bisa tatap muka antara guru dengan murid. Menurut saya ini pilihan terbaik. Lanjut ya. Soal ke-36. Penggunaan televisi dan radio merupakan media dalam pembelajaran jarak jauh model televisi dan radio. Dengar. Dalam jaringan, televisi radio nggak jaringan ya. Luar jaringan offline terpadu memadukan kunjungan guru luar jaringan. Lanjut. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh ada aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Prinsip pembelajaran sinkron adalah sinkron itu yang misalnya saya tanyanya sekarang, ya jawabnya pun yang sekarang. Jadi langsung gitu loh. Ya, baik secara luring maupun daring, offline maupun online. Itu secara langsung. Kalau asinkron itu saya tanyanya sekarang bisa dijawab nanti atau besok, itu asinkron, tapi tetap komunikasi. Nah, coba kita pilih yang sinkron ya. Belajar sinkronus sebenarnya. Belajar dilakukan kapan saja, tidak ada jam tertentu, murid dan orang tua dapat melihat materi. Belajar kapan saja, dapat mengulang kembali dan menyesuaikan dengan keadaan rumah. Menyatukan belajar berbasis proyek, membuat proyek bersama di waktu lain untuk kemudian didiskusikan bersama. Dalam pembelajaran ini, guru dapat melihat langsung pemahaman murid atau keterampilan komunikasi saat itu juga. Ini dia sinkron. Cocok ya. Next. Guru Amir mengajar di daerah pedesaan yang tidak semua orang tua memiliki gawai, telepon, HP mungkin ya, televisi, radio. Mode pembelajaran jarak jauh yang pas digunakan oleh Pak Amir. Tidak semua, artinya ada yang punya, ada yang enggak gitu ya. Berarti model PJJ dengan kelas daring, model guru kunjung, model kelas luring berkelompok kecil, model PJJ melalui televisi. Sebaiknya ini menurut saya. Berkelompok kecil. Jadi karena ada yang punya, jadi bisa barengan. Next. Konsep utama pembelajaran terpadu blended. Jadi luring dan daring ya. Guru menjadi sumber belajar utama untuk menentukan keputusan pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada murid di mana murid belajar sumber belajar secara daring maupun luring. Nah ini. Fasilitas internet menjadi sarana penting, ini daring. Belajar tergantung pada keterbatasan fasilitas daring maupun luring di sekolah dan di rumah. Konsep utama yang ini ya, tentu saja yang ini. Next. Saat melakukan pembelajaran dari rumah, seorang anak mulai merasa bosan dan melanjutkan belajar. Sementara LKS yang harus ia kerjakan cukup banyak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap memaksakan peserta didik menyelesaikan pembelajaran karena ada tema yang perlu dikejar. Ngapain buru-buru ya? Nggak ada yang harus terburu-buru untuk dikejar ya. Kemudian menghentikan pembelajaran dan melanjutkan kembali jika anak sudah ada keinginan belajar. Menghentikan, wow. Mengganti dengan proyek lain yang tetap sesuai dengan tema pembelajaran. Memanfaatkan hal-hal yang menjadi minat anak dan menjadikan konten belajar. Gimana kalau yang ini? Lanjut. Mengumpulkan tugas pembelajaran melalui email, Google Drive, atau mengirim melalui aplikasi WhatsApp merupakan jenis aktivitas pembelajaran daring, tapi yang asinkron.
Sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jumlah rombongan belajar yang banyak membuat sekolah harus membagi peserta didik bergiliran hadir selama 3 hari di sekolah. Di sisi lain, guru merasa waktunya masih kurang. Maka ngapain? Tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai aturan, mengembalikan 6 hari, nggak bisa. Menambah waktu lewat internet, modul, masuk akal. Proses belajar mengajar dilaksanakan tatap muka. Yang ini ya. Lewat internet, kemudian dikasih modul. Penggunaan media belajar seperti tape recorder, radio, dan telepon merupakan media belajar yang berjenis tape recorder, radio, telepon. Tape recorder, oh ini audio ya, cuman bisa didengerin. Lanjut, definisi dari pengetahuan konten. Konten itu lebih ke pelajaran gitu ya, pengetahuan mengenai proses, praktek, metode, nah itu. Pengetahuan mengenai standar teknologi, no. Pengetahuan mengenai tujuan belajar sampai evaluasi. Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari, ini dia. Lanjut, di dalam kelas, guru Ani menggunakan media belajar audiovisual karena menyadari peserta didiknya memiliki gaya belajar yang berbeda. Pemilihan media belajar yang guru Ani dasarkan adalah karakter peserta didik, potensi media, keadaan latar dan lingkungan, tujuan, karakteristik dong. Guru Budi memberikan tugas menulis kebudayaan daerah pada peserta didiknya untuk mengerjakan tugas tersebut. Peserta didik minta mewawancarai orang tua masing-masing. Pembelajaran tersebut termasuk dalam memperoleh informasi dengan sumber belajar orang tua tadi ya. Pesan, bahan, orang, alat. Ya orang tua berarti orang. Lanjut. Pertanyaan ke-47, manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak untuk peserta didik? Melihat simulasi, melihat pameran, berpartisipasi dalam workshop, melakukan simulasi. Melihat, berpartisipasi workshop, ini melakukan simulasi. Tentu saja melakukan ya, yang lebih bagus ya. Next, definisi dari media pembelajaran, berbagai atau sumber. Semua sumber yang digunakan belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi, alat fisik yang digunakan menyampaikan isi materi pengajaran, sesuatu yang bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan peserta didik belajar, suatu cara dan atau taktik kayak gitu. Nah, ini alat fisik namanya media. Kelebihan merancang sumber belajar sendiri adalah sesuai dengan rencana pembelajaran, gaya mengajar guru, dan kebutuhan peserta didik. Membutuhkan kreativitas untuk merancang dan membuatnya. Kemudian mudah ditemui. Tentu saja sesuai dengan RPP ya, dan gaya belajar guru. Lanjut, Guru Tini soal nomor 50. Guru Tini akan mengajari pembelajaran matematika mengenai bangun ruang. Guru Tini menyiapkan sebuah kubus, kawat, dan penggaris dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Oke. Dari ilustrasi tersebut, manakah yang termasuk media belajar? Nah, itu pertanyaannya. Media belajarnya yang mana? Itu ya. Jadi, Bu Guru Tini menyiapkan sebuah kubus. Jadi media belajarnya kan alat fisik. Berarti Tini sebagai guru matematika, bangun ruang sebagai potensi yang dipelajari, kubus dan kawat yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran, yang terakhir penggaris yang dipakai peserta didik untuk mengukur panjang kawat sebagai diagonal ruang kubus. Yang ini ya, tentu saja ya, kabel dan kawat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan kuis ini. Kita tunggu. Iya, kita dapat nilai 92 dari 100 poin. Alhamdulillah.
klik untuk melanjutkan. Kita betul 46 ya dari 50. Wow, salah 4. Luar biasa. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana soal untuk pra pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua menerima manfaat dari sharing-sharing saya ya. Semoga nilainya maksimal. Jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar yang positif atau berikan saran yang baik untuk sebagai bahan diskusi kita. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi itu pintar.